pagi hari ini sungguh berbahagia. Mari kita sama-sama mengucap syukur dalam kehidupan kita melalui penyembahan pujian kita di pagi hari ini yang sebenarnya nanti akan kita naikkan. Mari dengan sepenuh hati kita siapkan hati kita siapkan segala sesuatunya untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan melalui mulut kita, melalui bibir kita, bahkan dari lubuk hati kita, sehingga apapun yang kita boleh lakukan di pagi hari ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian, Ku beri kemuliaan bagi Tuhan.
daripada Engkau di pagi hari ini Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan setiap kami. Sehingga Engkau bawa setiap kami, jiwa-jiwa kami, dari tempat kami masing-masing mulai berada di tempat ini Tuhan. Engkau perbolehkan kami masuk lebih dalam di hadirat Tuhan, bertatap muka dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, bahkan terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan, mana surgawi yang daripada Engkau ya Bapa, yang nanti akan disampaikan hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu terlebih lagi. Engkau layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh ada di hadirat. Engkau kuduskan setiap kami, bahkan Engkau jamah hati setiap kami Tuhan. Bahkan kuduskan dan sucikan tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Dan kami serahkan ibadah di pagi hari ini, dari sesi pertama hingga sesi kedua nanti, ke dalam pimpinan kuasa-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang beracara dalam setiap kegiatan kami pagi hari ini, di dalam ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri ya. Kita mau bersukacita dalam Tuhan. Kalau mau bergoyang juga boleh, mau kakinya gini-gini juga boleh, mau tangannya gini juga boleh. Yang penting kita bersukacita dan benar-benar kita lakukan untuk Tuhan kita, karena Allah kita sudah menyelamatkan setiap kita. Kita katakan, mari kita pujikan pujian yang pertama, yang kedua. Bye.
Karena meskipun saya mengakui tidak memahami, tidak hafal benar semua Alkitab, isi Alkitab, tapi Tuhan katakan jangan suam-suam kuku. Ya, jangan suam-suam kuku. Kalau kita semangat, ya mari kita semangat. Karena ada upah yang besar dari Tuhan. Karena kesetiaan kita. Kita persiapkan hati kita, kita persiapkan hidup kita, kita persiapkan telinga kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Masih dengan bagi-bagi. Kita akan pujikan seperti wanita mengurapimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Menangis bawakan
belajar mendengarkan firman-Mu. Semuanya kami serahkan kepada-Mu Bapa. Kami percaya kepada-Mu yang ada di sini, pengurapan-Mu yang bekerja pada kami. Sehingga setiap dari kami selesai ibadah ini akan mengalami pembaruan hanya oleh kebenaran-kebenaran, kehendak-Mu dan janji-janji yang ada di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Monggo derek Yesus sakjatosipun Gusti diampaikan rasaaken panggah salah petitos datang. Ya, pagi ini kita sama-sama belajar tentang mengenal lebih dalam, lebih jauh lagi pribadi Roh Kudus secara pribadi. Kita mengambil perikop dari Yesus menjanjikan penghibur dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31 ya. Dari view-nya kita lihat dari perikop ini kita lihat pribadi Tuhan Yesus, Roh Kudus ya. Oke. Ya, sang penghibur ya, kenal sih sang penghibur. Itu penghibur, sang penghibur dia lebih dari penghibur ya. Kenapa? Dia akan menjaga hati kita untuk selalu damai sejahtera. Gak ada penghiburan dunia itu ketika kita tertekan, ketika kita sedih, ketika kita takut, kecewa, gak ada ya Bang. Hanya sang penghibur. Bahkan ketika kita dalam kebencian, kekecewaan, dendam, ya, sombong, itu harus kita membutuhkan suatu penghiburan, Bapak Ibu ya. Damai, sang penghibur akan menjaga damai sejahtera selalu ada di dalam hati kita. Kenapa? Kita damai sejahtera kan ada di dalam hati kita. Ya. Ketika hati kita dimerdekakan dari segala ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, dendam dan kawan-kawannya itu hati kita kan ada damai sejahtera. Bagaimana hati kita bisa damai sejahtera? Ketika kebenaran-kebenarannya yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu bisa buka di Yohanes 8 ya pasal 8 ayat 31. Dan kebenaran maka hati kita akan dimerdekakan. Amin Bapak Ibu. Ya. Kemudian sang penolong ya ini dari Yohanes 14:16 sang penolong ya. Dia juga disebut sang penolong. Ya. Penolong akan selalu mengulurkan tangannya ya kan. Menolong apa? Untuk membawa kita seperti apa Allah menghendaki kita untuk diciptakan. Kali kita sampaikan bahwa Allah itu menciptakan, mempunyai merancang kita dan merencanakan kita setiap kita dari sini untuk menjadi sesuatu ya. Roh Kudus menolong kita. Ya. Ya. Kemudian Roh kebenaran, ya. Roh kebenaran. Ya. Kita semua tahu ya. Di dunia ini yang bekerja apa? Di dunia ini dikuasai oleh roh jahat, roh kegelapan. Ya. Roh segala dusta. Bisa kita buka 1 Yohanes 5:19 ya. Tanah Allah, roh kebenaran. Makanya Bapak Ibu kita yang bisa bahasa roh itu bersyukur sekali ya. Ya, sebenarnya kalau saya sering kalau merenungi firman Tuhan itu bahasa roh itu akan membuka kita ya, membuka kebenaran-kebenaran. Saya sering di teras belakang itu lama susah ya. Saya nggak pernah habis Pak. Saya membaca kitab suci itu mungkin udah puluhan kali ya sejak tahun 2002 ya. Saya sekolah di teologi itu, tapi nggak pernah bisa tuntas itu, tidak bisa belajar di S1, S2 ya, nggak bisa tuntas tuh. Makanya semua saya singkir itu buku-buku itu saya kasihkan tukang luar, sebagian saya kasihkan ke panti asuhan Salib Putih ya, saya ganti itu nggak pernah habis itu, luar biasanya Tuhan sebutkan. Itu kita merenungkan juga, bahasa roh rasakan itu akan muncul ya, hikmat pengertian itu akan muncul ya, takut akan Tuhan ya, karena Tuhan itu adalah roh. Kita buka Yohanes 4:24 ya, itulah roh. Maka segala dia ada roh dan kebenaran. Ini menuntut kita itu. Coba nggak percaya? Rasakan, taklukkan, tundukkan diri kita. Ya. Rasakan itu ya. Kemudian Roh Kudus, ya ini ada di Yohanes pasal 14 ayatnya ke-26. Ya. Ya ini jadi sebutannya seperti itu. Sang penghibur, sang penolong, roh kebenaran, Roh Kudus. Ya. Kita akan mengenal itu kan ya secara pribadi ya. Pribadi, Roh Kudus secara pribadi. Ya, apa yang dikerjakan Roh Kudus? Ya. Tadi bagus sekali ya, Gusti tadi ya. Senang itu saya Gusti senang ngrasake lega.
kitos ya. Bukan kita pusing sakit enggak, supaya kita kayak kaos tangan ya. Allah itu di dalam diri kita. Tangan adalah Tuhan ya, kita kaos tangannya ya. Jiwa dan jasmani kita tuh kebenaran Allah tuh yang bekerja ya. Apa yang dikerjakan Roh Kudus dan akan memaukan dan memampukan dari dalam diri kita ya, memaukan dan melalui kehidupan kita ya. Dari dalam diri kita mau mendengar ya, kita mau melihat, itu mau dulu. Ketika kita mau, maka pasti akan mampu, percaya. Tahu Pak, ya saya pengalaman itu kalau saya seleksi karyawan dulu, pertama tuh maunya dulu, sama-sama saja naik satu. Kalau dia mau, kita ajak kemanapun dia akan mampu, karena akan di training kan ya. Dari dalam diri kita mau mendengar, bahkan mohon maaf ya, kalau kita melihat orang itu ya, itu rasa kasihan ya, itu memaukan kita untuk membantu ya. Roh Kudus akan mengerjakan kemampuan kita melalui kehidupan kita, untuk kita bisa melakukan sesuatu pada orang tersebut ya. Memampukan, jadi akan memaukan dan memampukan dari dalam diri kita, sehingga kita mengalami dari dalam diri kita, sehingga kita mengalami pembaharuan, sehingga kita berubah semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini melalui dalam diri kita ya. Melalui kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Dan itu tidak usah kita pikirkan, buah tidak usah kita buat. Ketika kita menentukan bacaan Roh Kudus, kita berpangkal pada pokok anggur, buah itu akan keluar sendiri ya. Dan itu yang bekerja adalah Roh Kudus, memaukan dan memampukan untuk ya ini. Satu, menuruti segala perintah Allah ya. Itu saya ambil dari perikop yang sama ya, di 14:15, memegang perintah Allah dan melakukannya, menuruti firman Allah ya. Coba mohon ayat yang pertama Mbak, 14:15 kalau boleh. Yohanes bukan Yesaya ya, atau saya bacakan ya. Jikalau kamu mengasihi aku ya gitu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kenapa kita menuruti segala perintah Allah? Karena kita mengasihi Tuhan Yesus ya. Sama, itu sangat organik. Saya mengasihi istri saya. Apa yang dia katakan itu saya ikuti daripada itu orang lain ya. Sampaikan. Bahkan istri saya itu punya mantra sakti ya. Kalau ada masalah, pak itu ya. Ya, karena saya mengasihi istri saya sama apalagi dengan Tuhan Yesus ya. Mengasihi Tuhan Yesus. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Bukan kita menuruti segala perintah kita bisa mengasihi Tuhan. Bukan, katanya adalah kita mengasihi Tuhan dulu, baru kita akan mencari kehendaknya, kebenarannya dan janji-janjinya. Mungkin berikutnya juga boleh, kalau boleh Mbak, sama itu ya. Atau kembali laptop aja. Nah, ya. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan Yesus apa? Tanda-tandanya apa? Dia memegang perintahnya dan melakukannya. Itu cirinya ya. Itu. Yuk kembali ke laptop. Ya. Jadi akan memaukan dan memampukan kita mengasihi Tuhan. Sehingga kebenaran dari Tuhan itu kan firman ya. Di Yohanes 1 ayat 1 ya. Firman itu adalah Allah. Kita mengasihi ya, Ia yang ada dalam hati kita, maka Ia akan memaukan dan memampukan kita menjalani kehidupan kita seperti apa yang dikehendaki Allah. Amin. Amin. Oke. Bagaimana Roh Kudus mengerjakannya? Kita depan ya kita lihat. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Roh Kudus bukan? Ya, jadi yang bekerja dalam pikiran kita, perasaan kita, kehendak itu Roh Kudus sebenarnya ya.
Kita tuh kayak paus tangan tadi. Ya. Bagian kita menyerahkan diri kita dan mempercayakan, mengandalkan Allah di dalam Roh Kudus ya. Roh Kudus yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, ayo yang kita baca pakai itu. Nanti akan luar biasa itu ya. Luar biasa itu. Karena kita menyembah roh. Menyembah harus menyembahnya dalam roh. Ya. Jadi enggak usah, maaf ya, enggak usah pakai ya macam-macam ya. Saya juga suka lama-lama ternyata nggak bisa ya. Lebih efektif kalau kita mengandalkan Roh Kudus ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi. Jadi kita jangan memakan punyahan, menawan sesuatu dikunyah orang lain ya. Kita sendiri punya masing-masing itu ya. Dan pasti berbeda. Dan itu menjadi berkat bagi kita semua juga. Ya, itu pasti punya itu. Ya. Ya. Sama kalau kita melihat daun misalnya. Daun tuh dilihat dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari samping berbeda ya. Mungkin bagian kita dah melihat dari bawah. Kenapa kita memaksakan diri mengikuti orang lain melihat dari atas? Ya, luar biasa Tuhan itu seperti itu ya. Omni directional dari segala arah gitu. Dan itu kalau muncul dari masing-masing ini luar biasa Tuhan. Itu bisa memberkati. Oh ternyata betul. Kita pikir kita benar. Itu oh ternyata begitu. Ya, itu akan seperti itu. Mengejutkan sekali ya. Kebenaran Allah itu ya. Ya, ini saya tambahkan ayat ya sambil Yohanes 16. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi pada waktu itu Yesus mengatakan banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi kamu belum bisa menanggungnya. Kenapa? Kita belum punya kapasitas untuk bisa menerima apa yang akan disampaikan Tuhan ya. Tapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Dan sekarang ini Roh tinggal di dalam diri kita. Ia yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Amin Bapak Ibu. Luar biasa bukan ya? Derek Gusti ya tadi itu ya. Jadi sing ngersake tinggal di dalam diri kita lah Gusti ya. Kita menyerahkan diri ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tetapi apabila ia datang itu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, maka dalam hal ini mohon maaf, ini kapasitas setiap kita kan masing-masing. Saya mungkin masih rendah atau gimana ya. Tidak bisa kita menghakimi atau menjudge orang lain ya. Ya, tidak bisa. Ya kita lihat aja Tuhan ya. Supaya kita dapat menerima. Oh, kamu salah, kamu enggak. Sesat kamu. Ya, kita kita fokus pada Tuhan. Karena apa? Kebenaran hanya pada Dia. Dan kapasitas setiap orang itu berbeda. Misalnya anak TK di pelajaran SMA kan nggak bisa ya. Karena kapasitasnya masih anak TK. Bagian kita adalah menuntun ya, supaya dia tumbuh. Fokus kita hanya pada sang profesor, yaitu Roh Kudus profesor kita ya. Amin Bapak Ibu. Oke, dan kita lanjut. Siapakah Roh Kudus? Siapakah Roh Kudus? Ya, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di dalam Bapa. Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Coba kita lihat lagi. Ayatnya Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Kemudian ayatnya supaya yang 10:38 supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya. Kita lihat lagi. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya, itu Yesus menunjukkan kemanusiaannya ya. Yesus masih
di dalam kemanusiaannya. Bapa di dalam aku, di dalam Bapa. Bapa dan aku satu. Apa artinya? Sekarang tuh jadi waktu Yesus datang sebagai manusia itu menyatakan dirinya sebagai manusia ya. Allah yang menyatakan dirinya sebagai manusia. Kenapa dia menyatakan diri? Karena dia ingin menanggung segala kutuk yang harus kita tanggung. Itu Galatia 13. Ya. Dia mengambil dosa-dosa yang kita terima, pikulnya. Ya. Kemudian apa? Maut, bahkan maut atau kuat dosa. Maut pun ditanggungnya itu Ibrani 29. Semua maut sudah habis. Maka dia menjadi manusia. Menyatakan hidup untuk mengambil segala macam manusia. Selesai sudah, finish. Ya. Selesai. Ya. Dan kemudian sekarang Yesus dalam keilahiannya. Allah Yesus satu ternyata ya. Satu. Ya. Sekarang berkenan untuk tinggal dalam diri kita, untuk memaukan dan memampukan kita sebagai apa yang telah Ia rancang dan rencanakan. Luar biasa bukan kalau ya, luar biasa. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Berapa kali dia katakan berulang-ulang. Kita itu lebih dari 2 kali, itu adalah yang penting sekali ya. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya, namanya firman itu Allah. Ya, Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi sama ya. Oke, kita lanjut. Kita dan Roh Kudus. Kita dan Roh Kudus ya, sekarang. Siapa Roh Kudus? Apa yang dikerjakan Roh Kudus kita tahu ya. Percaya? Bagaimana dia mengerjakannya kita tahu. Siapa Roh Kudus kita tahu. Sekarang apa hubungan kita dengan Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus dengan kita sebenarnya? Roh Kudus adalah Allah. Ya, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Ya, menyertai. Bagaimana Dia akan menyertai kita? Itu sama ya di perikop yang di perikop itu sambil masih. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Akan diam di dalam diri kita. Roh Kudus ya, di dalam kita. Ya. Ya. Dan ketahuilah, aku ini sambil Matius itu ya, saya sedikit juga dari Matius. Kata-kata dari Injil Matius yang terakhir, ayatnya yang terakhir, pasalnya yang terakhir itu ya. Matius 28:20. Jadi Matius, kata-kata dari Injil Matius yang terakhir, ayatnya yang terakhir, pasalnya yang terakhir. Ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan Yesus itu menyertai kamu, kita, saya, ya, sampai akhir zaman. Itu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ya. Mana lagi? Nah itu kemudian kita ambil dari sambil juga dari 1 Korintus 3:16. Kamu adalah bait Allah. Kenapa kita bait Allah? Bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Karena Roh Allah diam. Ini kata Rasul Paulus. Ya. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya. Jelas sekali ya. Kita dan Roh Kudus. Roh Kudus Allah sendiri tinggal dalam diri kita. Ya. Seperti tadi kita seperti paus tangan. Jiwa dan jasmani kita yang tinggalan Adam. Kita masih tinggalan Adam ya, jiwa jasmani ya. Yang baru itu roh kita, yang suci, yang kudus roh kita di dalam batin kita yang bersekutu dan hidupi Roh Kudus ya. Ya. Maka kita hidup dalam roh ya. Harusnya kita hidup dalam roh, menghadapkan jiwa kita selalu pada roh ya. Itu dalam kita. Roh adalah apa yang katakan adalah roh dan hidup. Ingat kan itu ya? Yohanes 6:3 ya. Jadi roh kita itu bait Allah karena roh Allah yang sudah hidup dalam hidup kita. Dalam sehari-hari kehidupan kita itu yang kita andalkan ya, bukan jiwa dan jasmani kita yang masih keturunan Adam ini ya. Ini manusia lama sudah kedagingan, ini sudah kita hidup lagi ya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu ya. Jelas Bapak Ibu ya, kita dan Roh Kudus itu bukannya berkata Roh Kudus Allah sendiri berkenan tinggal dalam diri kita. Kita dari Gusti, kita memperkenankan menyerahkan diri untuk ada pokok anggur kita apa?
Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita, supaya kita berbuah banyak ya. Kenapa? Pohon itu nggak mungkin rantingnya dipotong kemudian ya ditaruh akan keluar buah, enggak. Karena kita berpangkal pada pokok anggurnya. Sari-sari makanan kebenaran itu mengalir dari pokok anggur ke dalam ranting-rantingnya ya, sehingga menghasilkan bunga dan buah ya. Sama, kita sudah seperti itu. Pokok anggur kita adalah Tuhan Yesus. Sekarang di dalam diri kita adalah Roh Kudus. Ya, ketika Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, nah ini akan kita rasakan kita Roh Kudus di dalam diri kita. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya sangat suka sekali ayat ini ya. Setiap kali hati saya gelisah, oh ini tidak seharusnya yang ada dalam hati kita. Hati saya ini yang harus ada dalam hati kita adalah damai sejahtera ya. Karena Sang Penghibur hanya akan membawa damai sejahtera di dalam hati kita. Ketika bukan damai sejahtera yang ada di dalam hati kita, jangan mau terima tolak itu. Ingatlah bahwa Sang Penghibur itu hanya akan membawa damai sejahtera di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Tidak banyak lagi aku berkata dengan kamu, sedang penguasa dunia ini datang. Itu seperti kata-kata putusan Tuhan Yesus terakhir ya, yang memang benar ya. Setelah Tuhan Yesus menggenapi apa itu misinya, manusia jadi sudah ada keilahiannya. Dan itu ingat. Dan ia itu siapa? Penguasa dunia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Diri siapa? Diri Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita. Keilahiannya sudah tinggal di dalam diri kita. Dunia ini tidak berkuasa sedikit pun. Ya, bentuk apa yang sudah ada dalam diri kita. Tapi kenapa kita masih? Ya, karena apa? Janganlah gelisah dan gentar hati. Sama Bapak Ibu ya. Saya dulu misalnya gini ya. Dalam sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita, oh saya percaya Tuhan, percaya ada di dalam hati saya percaya, saya orang Kristen. Tapi begitu ada masalah, ya geser ini, ya diri kita ke masalah itu, yang kita bingungkan adalah masalah, percaya kita menipis. Ya. Saya mengalami seperti itu. Ya. Sama itu rasanya kayak begini. Saya dulu sering main-main di Bang Sari ya. Di sana ada namanya perguruan silat ya, Marguluyu ya. Marguluyu itu kuno sekali itu, badi yang itu. Juga sama tuh, kita ngajak beberapa orang Kristen tuh ya. Sama itu. Orang itu bisa kesurupan, saya nggak tahu itu. Ya. Kenapa? Begitu dia masuk ke sana, lihat auranya di darah itu, keyakinan dia dengan Tuhan bahwa roh kita lebih besar di roh dunia. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia tergetar. Lihat si Mbah Haji itu bisa sholat di atas daun pisang. Udah tiba-tiba terkagum. Kekaguman dia pada Tuhan Yesus tergelontor oleh kagum juga. Dia memutuskan di situ. Itu mudah sekali itu ya. Dimasukin. Ya. Dan terbukti itu bisa dimasukin. Setelah kita bahas berenang waktu itu ya. Oh, ya kita saling mengatakan ya sama itu. Sama sehari-hari dalam kehidupan kita. Jangan gelisah dan gentar hati. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, ya itu akan menggeser kita dari itu dengan usaha upaya penguasa dunia menggeser kita dari damai sejahtera di dalam hidup kita. Itu Bapak Ibu ya, amin nggak itu? Rasakan aja kita renungkan. Begitu ada masalah, tentang saya, banyak itu bingung kita mesti. Percaya apa? Andalan kita Tuhan Yesus kita akan mundur, kita akan bergeser pada fokus kita pada tentang kita. Di mana fokus kita berada itu yang akan menuntun kehidupan kita. Ya. Apa yang paling besar kita pikirkan itu akan menuntun kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, jelas sekali. Itu. Itu jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita mengajari kita coba kita apa yang dikerjakan Roh Kudus, bagaimana dia mengerjakan, siapakah Roh Kudus, bagaimana kita dengan Roh Kudus. Ya. Apa sih yang kita rasakan? Harus kita jaga supaya kita selalu dihidupi Roh Kudus. Ya. Amin, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kita tutup.
Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak karena Engkau yang oleh Roh Kudus berkenan tinggal dan diam di dalam diri kami untuk mengerjakan melalui di dalam diri kami dan melalui kehidupan kami segala kebenaran-kebenaran-Mu, kehendak-Mu dan janji-janji-Mu. Bapak yang terkasih, maukan dan mampukan setiap dari kami untuk menundukkan, menaklukkan dan menyerahkan hati kami, jiwa kami, akal budi dan kekuatan tubuh jasmani kami hanya pada tuntunan, pimpinan dan pengajaran Roh Kudus, sehingga kebenaran-kebenaran-Mu, kehendak-Mu dan janji-janji-Mu yang sungguh-sungguh terjadi di dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapak dengan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat, berikut adalah silas info GBI Maranatha. Terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini, Bapak Damai Rianto. Ibadah Kompria dilaksanakan pada hari Selasa pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah Remaja Betel dilaksanakan pada hari Jumat pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Persekutuan doa dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Latihan ibadah yang pertama dan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 17 atau 18 waktu Indonesia Barat. Hadirilah ibadah yang pertama pada Minggu pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat, dan hadirilah ibadah yang kedua pada Minggu pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Segenap jemaat bisa mendaftarkan kepada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Amelia Tari Saputri 7 Juni, Naftalita Chelsea Setiawan 7 Juni, Ibu Dorcas Aan Dwi L 8 Juni, Bapak Asail Prawoto 10 Juni, Saudari Sarayuni Maksi Putri 10 Juni, Bapak Titus Joko Winarno 11 Juni, Ibu Yuni Kristiani 12 Juni, dan Ibu Rebeka Neni Nuraini 13 Juni. Demikian silas info dari kami. Shalom, berikut adalah protokol kesehatan GBI Maranatha yang perlu diperhatikan. Saat akan memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan menggunakan masker sesuai standar yang sudah ditentukan. Mencuci tangan, menggunakan sabun, dan cuci tangan dengan air mengalir, atau bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Sebelum memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk. Jemaat diharapkan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau kontak fisik yang lainnya. Jemaat diharapkan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Bagi jemaat yang sedang sakit, diharapkan untuk mengikuti ibadah di rumah secara online melalui kanal YouTube GBI Maranatha. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada tambahan sekelas info. Petugas pelayanan untuk minggu depan, nanti yang worship leader ada Bapak Sindu, kemudian singer Ibu Dwi bersama Saudara Asis, musiknya Saudari Marcella, Bapak Kris bersama Saudara Ale, kemudian ada tamborin Saudari Yuni bersama Saudari Tasya, multimedia Saudari Sepna, kemudian pembicara ada Ibu Lydia Winarni bersama Saudari Eudia Ayu Putri Pamungkas. Ya, segenap ini pengantin baru. Keluarga besar GBI Maranatha mengucapkan
Selamat menempuh hidup baru, saudara, ya ini masih saudara dari Bapak Ibu gitu ya, Saudara Yona Budi Ardian dengan Saudari Yohana Dwi Karyanasari. Begitu? Saya salah? Ya. Jadi selamat datang keluarga baru untuk terus beribadah. Terima kasih untuk terus beribadah di tempat ini, bergabung terus di tempat ini. Ya, itu sekilas info. Pada saat pagi hari ini saya mewakili seluruh jemaat ikut sepenanggungan buat Bapak Waluyo yang sudah ditinggalkan ibunya. Tapi saya percaya bahwa Ibu Sunarti gitu ya Pak ya, itu sudah pulang ke rumah Bapak dan bersukacita ya, seperti hari Minggu kemarin sudah berhenti dari jerih lelahnya. Jadi monggo kita ikut sepenanggungan dan saya percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga besar dari Bapak Waluyo. Ya, itu saja. Mari kita semuanya akan berdiri, kita menuntut ibadah kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus memakai Bapak Damai Rianto untuk mengingatkan kepada kami semuanya bahwa Engkau pergi Tuhan Yesus, tidak meninggalkan kami seorang diri, tapi Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami yang memberikan kami kebenaran, memampukan kami dengan kebenaran akan setiap firman yang kami dengar, bahkan menuntun kami kepada kebenaran, sehingga pada jalan-jalan kehidupan kami Tuhan, kami belajar untuk tidak salah, tapi mengikuti setiap arahan dari Roh Kudus untuk taat akan firman-Mu dan menuruti setiap firman yang Tuhan berikan, dan juga memberikan kekuatan kepada kami bahwa Engkau Yesus tidak meninggalkan kami, tapi Engkau memberikan seorang penghibur yang senantiasa menghibur di dalam kehidupan kami pada saat kami tidak mampu. Engkaulah yang memberikan kekuatan. Terima kasih buat Bapak Damai yang memberikan pengertian kepada kami lewat firman-Mu. Tuhan akan mengurapi beliau, akan memakai beliau dimanapun Tuhan pakai, sehingga memberkati semua orang. Terima kasih Tuhan. Pada saat kami akan pulang Tuhan, berkati kami semuanya, berikan kesehatan kepada kami semuanya Tuhan, sehingga tubuh kami sehat dan seluruh keluarga kami juga sehat. Sehingga terima kasih untuk pemerintah yang sudah memberikan vaksin, itu akan berguna buat kami semuanya, buat keluarga kami, buat saudara-saudara kami, bahkan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati tenaga medis yang ada, berkati pemerintah juga yang terus mengusahakan vaksin untuk menolong kami sehat Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang pada saat ini kurang sehat. Tuhan akan memberikan jamahan, Tuhan akan menolong Ibu In yang sudah sepuh, Tuhan berikan kekuatan. Ibu Tukinah, juga Ibu Naomi, Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan akan terus menyempurnakan kesehatan dari Ibu Yuli Supri, juga Ibu Susi, juga cucu dari Ibu Susi Tuhan yang sakit, Tuhan juga akan memberikan jamahan. Ataupun saudara-saudara kami yang pada saat ini kurang sehat, Tuhan akan memberikan kesehatan. Berkati persembahan kami, berkati perpuluhan kami, berkati juga kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, untuk anugerah yang Tuhan berikan. Bahkan terima kasih untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan juga menolong di dalam setiap usaha pekerjaan. Bahkan anak-anakmu yang berulang tahun yang masih bersekolah pun, Tuhan akan memberkatinya sehingga sekolah mereka juga akan tetap berhasil. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Pada akhirnya Bapa di surga, mohon kedatangan tangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Kristus penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluarga-Mu, hidup di kamu, sekolah kuliah-Mu, sehingga Engkau menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Segala pekerjaan-Mu dibuat Tuhan berhasil dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.